3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok audit lingkungan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Melida Nurfadila, Ages Bella Destania, Ahmad Fauzan, Karista Dayanti, dan saya sendiri Evelyn Rosalia. Selanjutnya ada audit lingkungan. Audit lingkungan menurut Kememprin Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengolahan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini audit lingkungan yang pertama ada tujuan. Tujuan dari audit lingkungan itu untuk menentukan bagaimana halnya dengan mengidentifikasi seluruh sumber nyata dan potensial yang menyebabkan atau bisa menghasilkan masalah lingkungan. Jika dilakukan secara memadai, audit lingkungan akan menjawab berbagai fungsi, yaitu untuk mengkaji potensial terhadap atau efek dari suatu pemaparan, mengkaji risiko dan potensi masalah, merekomendasikan tindakan di masa mendatang. Lalu poin kedua ada manfaat. Untuk audit yang bersifat wajib, perangkat audit ini bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelola lingkungan dalam rangka memperbaiki pelanggaran atau pencemaran yang mungkin telah terjadi. Seperti mengidentifikasi risiko risiko lingkungan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Lalu ada membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses pengauditan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Ya, untuk poin ketiga dari sasaran. Sebagaimana perangkat pengelolaan lingkungan seperti AMDAL, UKL, dan UPL, maka audit lingkungan mempunyai sasaran diantaranya adalah yang pertama ada pengembangan kebijakan lingkungan, lalu dapat menjadi dukungan dalam mengidentifikasi kebijakan lingkungan suatu korporasi dan dapat memberikan arahan atau kerangka pengembangan kebijakan tersebut. Selanjutnya ada penataan terhadap regulasi, lisensi, dan standar. Lalu ada review tentang tindakan manajemen dan operasi, minimalisasi resiko lingkungan, dan terakhir ada menjamin bahwa identifikasi, prediksi, dan evaluasi dampak tersebut bisa dikaji setelah usaha tersebut berlangsung. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, audit lingkungan. Audit lingkungan ini terdapat fungsinya. Nah, yang pertama ini upaya peningkatan penataan suatu usaha atau kegiatan terhadap peratusan per UU lingkungan, seperti standar emisi udara, limbah cair, penanganan limbah, dan standar operasinya. Yang kedua ini dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi, prosedur pengelolaan dan pemetaan lingkungan, termasuk rencana tanggapan darurat, pemantauan dan pelaporan, serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Nah, yang ketiga ini jaminan untuk menghindari perusahaan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, bukti kebebasan perakhiran dampak dan penerapan rekomen dari yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL. Nah, yang kelima ini upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bagan
minimasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Yang terakhir ini, yang keenam, upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan seperti pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang, dan aliansi penggunaan sumber daya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Audit lingkungan yang kelima, prinsip dasar. Prinsip dasar yang pertama ada terdapat karakteristik dasar dan kunci keberhasilan. Karakteristik dasar itu audit lingkungan yang mempunyai ciri khas sebagai berikut, yaitu metodologi yang komprehensif, konsep pembuktian dan pengujian, pengukuran dan standar yang sesuai, dan laporan tertulis. Yang kedua ada kunci keberhasilan, dukungan pihak pimpinan. Yang kedua keikutsertaan semua pihak. Yang ketiga kemandirian dan objektivitas auditor. Yang terakhir kesepakatan tentang tata laksana dan lingkungan hidup lingkup audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.